Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nak Biru, sore Bu, boleh Biru masuk? Sekalian ada yang ingin Biru sampaikan pada Romo, ujar pria itu sopan, menyalam takzim ibu mertuanya. Masuk nak, tunggu sebentar, biar ibu panggilkan Romo. Biru mengangguk menuju sofa untuk duduk, namun netranya meneliti sekitar, mencari sosok cantik yang amat ia rindukan. Inggit kemana ya? Handphonenya juga mati. Al, kamu ke halaman belakang saja. Romo masih sibuk memberi pakan ikan. Siap, Bu. Iya, Inggit di rumah kan? Tanyanya sebelum beranjak. Bu Tami mengangguk sebagai jawaban. Setelahnya, Biru mengecek ponsel. Handphone istrinya online, tapi pesan dan panggilan darinya sama sekali tidak ada yang dibalas. Inggit kenapa sih? Nggak tahu orang cemas dan gelisah apa? Biru menuju halaman rumah yang cukup luas. Sore Romo, Biru datang untuk menjemput Inggit. Pintanya sopan. Kamu bawa apa? Bawa cinta, kasih sayang, dan harapan. Ada satu lagi, sama martabak. Romo mau. Kalau belum pinter, pulang aja sana. Inggit nggak boleh nangis lagi. Aku sudah belajar semangat, Romo. Insya Allah tidak akan membuat Romo kecewa lagi. Bisa tunjukin bukti yang Romo minta? Bisa, Romo. Teman Biru tidak benar hamil anak Biru, Romo. Biru tahu Biru pernah salah, tapi itu dulu sebelum nikah. Dan semenjak nikah, Biru tidak lagi suka main dengan perempuan manapun. Kemarin hanyalah kesalahpahaman yang sengaja dibuat karena tidak suka dengan hubungan Biru dan Inggit. Biru juga punya bukti autentik kalau wanita itu tidak hamil anak Biru. Jadi, bolehkah Biru jemput Inggit sekarang? Gambar yang Biru kirim ke Romo adalah benar adanya. Romo bisa cek langsung ke rumah sakit kalau masih belum percaya. Mau kasih Romo berapa cucu? Biru tersenyum mendengar lontaran pertanyaan mertuanya. Sedih kasihnya yang maha memberi, Romo. Kamu sudah siap menjadi suami dan ayah yang baik? Insya Allah siap lahir dan batin. Tidak ada kesempatan ketiga, Al. Kamu harus bisa mewujudkan apa yang sudah kamu ucap. Biru tersenyum dan mengangguk yakin. Jadi sekarang Biru boleh menemui Inggit, Romo? Jawab Romo dengan gumaman. Yes, terima kasih, Romo. Biru langsung melesat ke lantai atas. Perlahan pria itu mengetuk pintu dan langsung membukanya. Sayang, Inggit. Biru mendekati ranjang. Terlihat istrinya tengah sibuk dengan ponselnya. Sama sekali tidak notis dengan panggilan Biru. Inggit, aku datang. Ayo kita pulang. Ajak pria itu seraya duduk di pinggir ranjang. Inggit bergeming. Wajahnya nampak merengut tak bersahabat. Kamu kenapa sih jutek gitu aku datang? Telepon gak diangkat, WA gak dibales. Aku salah apa? Jangan diemin aku kayak gini. Inggit, ayo kita pulang. Ngapain kamu kesini? Bukannya sibuk ngurusin mantan? Sindir Inggit menjeda. Astagfirullah, kamu salah paham sayang. Aku hanya menolongnya saja, gak lebih. Masa? Kok tadi aku perhatiin kamu kayak panik gitu lihat Hilda terluka? Kamu juga di sana. Kenapa nggak langsung ikut? Biar kamu nggak salah paham. Aku minta maaf. Aku juga sekaligus nyari bukti buat yakinin Romo kalau Hilda itu bohong. Alhamdulillah semua udah clear. Kita pulang ya. Nggak mau. Aku masih kesel. Ngapain tadi gendong Hilda segala? Tadi tuh orang pingsan. Demi rasa kemanusiaan saja, sumpah gak ada maksud apa-apa. Kamu cemburu? Biru mengulum senyum. Enggak, ngapain juga cemburu? Jawab gadis itu ketus, menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Sayang, jangan ngambek lagi dong. Please, aku kangen. Biru ikut merangkak ke atas kasur, menelusup masuk ke dalam selimut dan memeluknya. Inggit, Biru mengendus-endus tengkuk gadis itu. Geli. Al, jauh-jauh sana. Habis nempelin Hilda, jangan deket-deket. Aku udah cuci tangan lah. Lagian, tadi gendongnya juga dari tadi siang udah hilang bekasnya. Masih, tetap gak suka.
Iya deh, iya, aku mandi dulu. Biru bangkit dari kasur dan segera membersihkan diri di kamar mandi. Usai membersihkan diri, pria itu dibuat bingung dengan pakaiannya karena tidak membawa ganti. Sayang, pinjam kaos boleh? Inggit melirik menemukan suaminya yang bertelanjang dada, hanya memakai handuk sebatas pinggang ke bawah, lengkap dengan rambut basah yang menguar wangi sampo, memberi efek gugup bagi siapa saja yang melihatnya. Ya, jawab Inggit langsung mengalihkan pandangannya. Saat tangan lembut itu memilih baju di setumpukan lemari, Biru tiba-tiba sudah berada tepat di belakangnya, mengikuti gerakan Inggit yang memilih pakaian untuknya. Tubuh Biru sengaja menempel punggung istrinya, mengurung posesif. Inggit yang sedikit kaget spontan menghentikan gerakan tangannya. Ia ngeblank, mendadak hawa panas menyerbu pipinya. Sayang, sepertinya aku belum butuh pakaian, ucap Biru seraya mengendus tengkuk istrinya, memutar tubuh yang menjeli agar menatap dirinya. Biru tersenyum melihat Inggit yang malu-malu, benar-benar menggemaskan. Dengan sekali gerakan, pria itu menggendong Inggit dan membawanya ke ranjang. Di sini lebih nyaman, ucap pria itu tersenyum, menyorot begitu lekat dan dalam. Kata Romo, kita harus membuat cucu yang banyak, ujarnya tersenyum. Romo bilang gitu, tanyanya grogi. Apa aku boleh mengambil hak aku malam ini? Tanyanya penuh harapan. Aku takut itu akan sakit, jawab Inggit jujur. Sakitnya sedikit kok, tapi aku jamin bakalan bikin kamu candu dan susah buat nolak maupun berhenti. Kita coba ya, pelan-pelan saja. Jemari tangan kanan pria itu mengelus wajahnya. Gadisnya benar-benar masih polos, membuat Biru merasa bangga menjadi orang yang pertama akan menyentuhnya. Inggit bingung sendiri. Mendadak cemas itu menyambangi hati. Bukan berarti belum siap, namun lebih ingin menjelaskan sesuatu. Belum boleh. Kenapa sayang? Biru menyorot bingung. Aku sedang ada tamu bulanan. Cicit Inggit merasa tak enak. Hah? Masa periode? Tanyanya tak percaya. Inggit mengangguk jujur. Ya ampun, kenapa gak bilang dari tadi? Aku udah semangat gini coba dighostingin. Keluhnya lengkap nada kecewa dan lesu. Kamu marah? Enggak, tapi gumus. Udah tegang gini, gimana jenakin ini? Pening kepalaku. Sabar. Inggit, panggil suamimu. Ajak sekalian makan malam, seru ibu di ruang makan. Perempuan itu nampak sibuk menata makanan. Iya bu, jawab Inggit cepat. Itu kaosnya, terus bawahnya pakai sarung. Inggit menginterupsi. Pakaian bersih itu ia sodorkan pada suaminya. Makasih sayang. Habis ini aku tunggu di bawah. Sudah ditungguin ibu sama Romo untuk makan malam. Inggit, serunya menghentikan langkah yang terayun. Perempuan itu berbalik, menyorot dengan tanda tanya. Apalagi? Tunggu, turun bareng, jangan ditinggal, ucapnya tersenyum. Inggit menunggu suaminya sebentar yang tengah memakai pakaian. Mana tangan kamu? Inggit menengadahkan telapak tangannya. Biru langsung menumpuk jemari tangan itu dan menautkannya. Ayo sayang, begini lebih romantis. Romo dan ibu pasti senang melihat kita sudah baikan. Inggit tersenyum melihat itu, hatinya menghangat seketika. Mereka turun dari undakan tangga dengan langkah seirama dan tangan yang bergandengan. Malam Romo, Bu, sapa Biru sopan. Kedua orang tua itu menyorot mereka sekilas sebelum akhirnya memulai sesi makan malam. Inggit yang perhatian malam ini mengisi piring Biru terlebih dahulu. Pria itu tersenyum bahagia. Benar saja, inilah baru rumah tangga yang sebenarnya. Saling melengkapi dan memberi perhatian. Kalian nginep saja di sini, tawar ibu mengemukakan pendapatnya. Iya bu. Biru melirik Romo yang kusuk menyuap makanan. Tidak ada rencana buat liburan kah? Kalian sepertinya butuh waktu untuk berdua, usul Romo di sela makan malam. Ada Romo, Biru masih mau menanyakan itu pada Inggit. Rencana liburan ini kami akan mengikuti kegiatan kampus terlebih dahulu.
Mungkin setelahnya kita akan memikirkan waktu liburan. Iya kan sayang? Biru minta pendapat istrinya. Iya Romo, libur semester kali ini kami ada kegiatan kampus, jadi sepertinya nunggu semua kelar dulu. Baiknya kalian saja pintar-pintar menjaga pasangan. Ingat ya Biru, tidak ada kesempatan ketiga. Apa yang Romo wujangkan itu harus benar-benar diterapkan. Jangan gusrak-gusruk dalam bertingkah, apalagi mengambil keputusan. Siap Romo. Mereka makan malam dengan sedikit intimidasi pada Biru. Namun tentu saja dengan maksud kebaikan untuk mereka sendiri.